Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita jumpa lagi pada pelajaran IPA kelas 7. Gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat semua. Baik, kita akan lanjut materi kita ke materi energi dalam sistem kehidupan. Pengertian dari energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja atau melakukan suatu perubahan. Satuan energi menurut standar internasional atau SI yaitu Joule. 1 Joule itu sama dengan 0,24 kalori dan 1 kalori sama dengan 4,2 Joule. Untuk bentuk-bentuk energi ada bermacam-macam. Yang pertama adalah energi potensial, yaitu energi yang dimiliki suatu benda akibat posisi atau kedudukannya. Apa saja yang mempengaruhi besarnya energi potensial? Yang pertama adalah massa benda, yang kedua percepatan gravitasi, lalu yang ketiga adalah ketinggian. Untuk yang kedua adalah energi kinetik, yaitu energi yang dimiliki suatu benda yang bergerak atau memiliki kecepatan. Kita lihat gambar di sini. Ada seorang anak perempuan yang memegang bola di atas tangga. Kemudian bolanya dijatuhkan. Saat bola berada di posisi di atas tangga, di sini energi potensial itu maksimal. Karena tadi di awal pengertian energi potensial adalah energi yang terjadi karena posisi atau kedudukannya. Setelah bola dijatuhkan si anak tadi, ada perubahan dari energi potensial menjadi energi kinetik. Di mana di sini bola akan jatuh sampai ke lantai. Di sini posisi energi potensial akan menjadi 0, sedangkan energi kinetik akan menjadi maksimal. Kita lihat di sini, ini gunung ya, kemudian ada mobil di sini. Kita lihat posisi yang pertama letaknya di atas. Di sini energi kinetik yang terjadi adalah 0, karena energi kinetik itu terjadi akibat adanya gerakan. Maka ketika benda atau mobil ini berada di ketinggian, maka posisi energi kinetiknya adalah 0. Sedangkan energi potensialnya maksimal. Di sini nilainya 100 Joule. Kemudian mobil ini turun. Dia berada di tengah-tengah gunung. Besar energi kinetik sama energi potensialnya sama, yaitu 50 Joule. Kemudian mobil ini turun sampai ke bawah. Maka di sini semakin mengalami penurunan energi potensialnya, yaitu menjadi 0. Dan untuk EK-nya atau energi kinetiknya naik menjadi 100 Joule. Lalu naik lagi. Setelah turun, naik ke gunung yang lebih kecil, yang lebih pendek dari yang pertama. Saat mobil ini naik ke atas dan sampai di puncak, maka energi kinetiknya adalah 75. Karena di sini ada gerakan dari bawah ke atas. Untuk posisi atau kedudukan di atas, energi potensialnya adalah 25. Ini nilainya di bawah dari energi potensial di gunung yang pertama, karena berbeda ketinggian. Ini diasumsikan massanya sama ya, massa sama, tapi ketinggiannya yang mempengaruhi. Sedangkan gravitasi buminya sama. Jadi di sini PE atau potensial energinya adalah 25. Baik, berikut rumus energi potensial, yaitu EP sama dengan massa kali gravitasi kali height atau ketinggian. di mana energi EP adalah energi potensial
satuannya joule, untuk M adalah massa, satuannya kilo, sedangkan gravitasi atau percepatan gravitasi, satuannya adalah meter per sekon kuadrat, dan ketinggian atau H, tinggi benda, satuannya adalah M. Contoh soal, sebuah benda masanya 5 kilo berada pada ketinggian 2 meter. Jika percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per sekon kuadrat, maka energi potensial benda itu adalah, pertama kita tulis diketahui M-nya adalah 5 kilo, H-nya adalah 2 meter, dan G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Lalu yang ditanya adalah energi potensial. Kemudian kita jawab, kita tulis rumusnya energi potensial terlebih dahulu. EP sama dengan M kali G kali H. Kita masukkan nilainya, M-nya 5 dikali G-nya 10 dikali H-nya 2. Hasilnya adalah energi potensialnya sama dengan 100 Joule. Berikutnya, untuk memasuki rumus energi kinetik, karena nanti rumusnya terdapat kecepatan, maka di sini kalian harus tahu dulu rumus dari kecepatan atau velocity, yaitu V sama dengan S per T, di mana V adalah kecepatan, satuannya meter per sekon, lalu S adalah jarak, satuannya meter, dan T adalah waktu, satuannya sekon. Kita masuk ke rumus energi kinetik. EK sama dengan setengah kali M kali V kuadrat. Ya, kecepatannya ini dikuadratkan. Di mana EK adalah energi kinetik, satuannya Joule. M adalah massa, satuannya kilogram. Dan V adalah kecepatan gerak benda, satuannya meter per sekon. Kita masuk ke contoh soal. Mobil raka bermassa 500 kilo. Bergerak dengan kecepatan 100 meter per sekon. Berapa energi kinetiknya? Diketahui massa 500 kilo, V-nya kecepatannya 10 meter per sekon, dan ditanya adalah EK atau energi kinetik. Maka di sini EK sama dengan setengah kali massa kali V kuadrat. Yaitu kita masukkan angkanya setengah kali 500 kali 10 pangkat 2. Hasilnya adalah 25.000 Joule. Hukum kekekalan energi. Energi mekanik atau EM sama dengan EK ditambah EP. Bunyi dari hukum kekekalan energi adalah energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Energi hanya dapat berubah dari suatu bentuk ke bentuk lain. Contoh soal untuk energi mekanik, apel dengan massa 300 gram jatuh dari pohon pada ketinggian 100 meter. Jika besar gravitasi atau G 10 meter per sekon kuadrat, hitunglah energi mekanik pada apel. Diketahui M-nya 300 gram, kita rubah ke kilo 0,3, lalu G-nya 10 meter per sekon kuadrat, dan H-nya adalah 10 meter. Kemudian ditanyakan adalah EM atau energi mekanik. Maka kita masukkan di sini EM sama dengan EP plus EK. Kita lihat karena di soal benda jatuh dan tidak diketahui kecepatannya, maka kita asumsikan energi kinetiknya adalah nilainya 0. Jadi di sini EP plus 0 sama dengan EP, lalu kita masukkan rumus EP, MGH, M-nya 0,3 kali 10 dikali 10, hasilnya adalah 30 Joule. Baik, kita masuk ke sumber energi. Contoh energi tak terbarukan, ada energi hasil tambang bumi dan energi nuklir. Kemudian energi terbarukan, ada energi matahari, PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, energi angin, dan energi tidal. Selain dua energi tadi, ya, energi terbarukan dan tak terbarukan, makanan juga sebagai sumber energi. Karena makanan ini mengandung bahan-bahan untuk pembangkit sumber energi seperti karbohidrat dan protein, juga lemak.
Ini ya, karbohidrat contohnya di sini ada beras, jagung, kentang, gandum, umbi-umbian, dan buah-buahan lain yang rasanya manis. Lalu protein, ada protein hewani dan protein nabati. Kemudian ada lemak. Lemak juga sama, ada lemak hewani dan lemak nabati. Lalu transformasi energi dalam sel. Kita lihat transformasi energi oleh klorofil, ya. Di sini ada perubahan energi radiasi matahari yang ditangkap oleh klorofil untuk melancarkan proses fotosintesis. Dan hasilnya akan menjadi glukosa. Lalu transformasi energi oleh mitokondria. Mitokondria ini organel yang terdapat dalam sel yang berperan dalam proses respirasi sel. Ya. Di dalam mitokondria, energi kimia digunakan untuk mengubah karbohidrat, protein, dan lemak. Mitokondria terdapat pada sel, otot, dan juga sel saraf pada makhluk hidup. Lalu kita masuk ke metabolisme sel, yaitu reaksi kimia yang terjadi pada tubuh makhluk hidup atau sel. Ada dua macam metabolisme, yaitu anabolisme dan katabolisme. Di sini contohnya metabolisme sel adalah proses fotosintesis. Reaksinya yaitu 6CO2 ditambah 6H2O akan menghasilkan C6H12O6 ditambah 6O2. Di sini terjadi perubahan energi cahaya menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa. Lalu, proses respirasi, yaitu suatu proses pembebasan energi yang tersimpan dalam zat sumber energi melalui proses kimia dengan menggunakan oksigen. Berikut rumus dari proses respirasi. C6H12O6 ditambah O2 akan menghasilkan CO2 plus H2O, di mana CO2 ini yang digunakan nanti dalam proses fotosintesis. Lalu sistem pencernaan. Makanan yang masuk ke dalam tubuh akan mengalami perombakan dari molekul kompleks menjadi molekul sederhana. Dalam perombakan ini akan menghasilkan sejumlah energi. Baik anak-anak, itu tadi materi energi dalam sistem kehidupan. Semoga materi ini bisa kalian tangkap dengan mudah dan bermanfaat bagi kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi pada materi IPA kelas 7 berikutnya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.